Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian tentu sudah mengenal apa itu peta ya. Biasanya, peta kita gunakan untuk melihat letak suatu tempat atau wilayah. Jadi, apa yang dimaksud dengan peta? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peta. 2. Peserta didik mampu menjelaskan syarat, fungsi, dan tujuan pembuatan peta. 3. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis peta. Dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur dalam peta. Yang pertama yaitu pengertian peta. Secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan perbandingan skala tertentu. Sedangkan menurut Komisi Ahli Kartografi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta disebut dengan kartografi, yaitu mempelajari tentang pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan penggunaan peta. Bedanya peta dengan atlas itu apa, anak-anak? Peta itu gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar ya, dengan perbandingan skala tertentu. Sedangkan atlas itu adalah kumpulan peta yang dibukukan. Jadi itu perbedaannya ya. Yang selanjutnya yaitu fungsi peta. Ada banyak fungsi peta ya. Nah, di sini Aryono Prihandito dalam bukunya Kartografi membedakan fungsi peta menjadi 4. Yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua yaitu menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. 3. Memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Yang terakhir yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Sementara itu, tujuan pembuatan peta antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggambarkan penampakan suatu wilayah. Jadi peta ini berguna untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil ya, baik secara detail maupun menyeluruh. Berikutnya yaitu menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Misalnya, menyampaikan informasi tentang kondisi curah hujan, tentang persebaran daerah yang rawan banjir, seperti itu. Yang ketiga yaitu menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Bentang alamnya dari gunungnya, perairannya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya. Dan yang terakhir untuk keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk, atau navigasi. Nah, jadi peta juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pembuatan peta. Jadi anak-anak, untuk membuat peta dengan baik itu ada syarat-syaratnya atau ada ketentuan-ketentuannya. Syaratnya apa aja? Yang pertama ada konform, yaitu bentuk di peta harus sama dengan bentuk di kenyataan sebenarnya. Misalnya itu seperti ini. Jika di kenyataan Pulau Sulawesi itu bentuknya menyerupai huruf K, maka ketika digambarkan pada peta, bentuknya pun harus sama. Jangan sampai nantinya
Pulau Sulawesi berubah malah menjadi huruf S misalnya ya. Terus yang kedua ada equidistant, yaitu perbandingan jarak pada peta harus sama atau sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Jadi jarak di peta itu harus sama dengan jarak di lapangan setelah dikalikan skala ya. Contohnya itu, misal jarak Bandung ke Jakarta pada kenyataannya itu adalah 300 km. Maka ketika dipetakan, jarak antar kedua peta tersebut harus sama ketika diukur dengan skala. Tidak boleh nantinya jarak kedua kota tersebut menjadi 500 km misalnya. Itu terlalu besar ya. Terus yang terakhir ada ekuivalen, yaitu perbandingan luas daerah pada peta harus sama atau sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya. Jadi luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Misalnya, luas Pulau Papua di kenyataan adalah 1000 km persegi. Maka di peta ukuran luasnya itu juga harus sama dan tidak terlalu jauh berbeda saat dikalikan skala. Berikutnya yaitu jenis-jenis peta. Peta ini dibedakan menjadi 4 macam ya. Ada yang berdasarkan informasinya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan skalanya, terus ada yang berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu peta berdasarkan informasinya. Dibedakan menjadi 2, ada peta umum dan peta khusus. Yang pertama yaitu peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Contohnya peta dunia, peta bumi. Jadi, yang namanya umum itu, penampakan yang digambarkan itu adalah objek-objek yang ada di muka bumi, seperti pola aliran sungai, relief, gunung, dan lain sebagainya. Sedangkan peta khusus atau disebut juga dengan peta tematik ya, adalah peta yang menggambarkan penampakan tertentu atau khusus yang ada di permukaan bumi. Contohnya peta iklim, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, peta geologi, dan peta persebaran penduduk. Jadi sifatnya khusus ya, tidak umum. Jadi kalau misalnya petanya iklim, ya membahasnya cuma iklim saja, tidak ada yang lain. Berikutnya yaitu peta berdasarkan jenisnya. Dibedakan menjadi peta foto dan peta garis. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Jadi kalau peta foto itu pakainya mozaik foto udara. Berikutnya yaitu peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, koma, garis, dan luasan. Berikutnya yaitu peta berdasarkan skalanya. Ada peta kadaster, yaitu peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Peta jenis ini itu biasanya digunakan untuk menggambarkan luas tanah dalam sertifikat tanah ya. Jadi untuk peta tanah. Terus yang kedua ada peta skala besar, yaitu peta yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya itu adalah peta yang menggambarkan daerah yang sempit. Misalnya itu peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, atau peta kota. Berikutnya yaitu peta skala sedang, yaitu peta berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta provinsi. Selanjutnya ada peta skala kecil, yaitu peta berskala 1:500.000 sampai 1:1 juta.
Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas. Misalnya peta Indonesia, peta Malaysia, jadi peta negara ya. Dan yang terakhir itu peta skala geografis, yaitu peta skalanya lebih dari 1:1 juta. Itu misalnya digunakan untuk menggambarkan sekumpulan negara, sekelompok negara ya, dalam satu kawasan misalnya. Contohnya peta negara Eropa, peta negara-negara Asia Tenggara, peta benua Australia, dan peta dunia. Yang terakhir yaitu peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada peta timbul atau relief. Adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi pada peta timbul, bentuk-bentuk relief muka bumi seperti gunung, sungai yang dipetakan itu tampak dengan jelas. Yang kedua yaitu peta datar atau peta biasa, adalah peta yang dibuat pada satu bidang datar. Pada peta ini, bentuk muka bumi dibedakan dengan warna dan simbol-simbol yang diberi keterangan pada bagian legenda peta. Yang terakhir yaitu peta digital, adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Yang terakhir yaitu unsur-unsur peta. Peta terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen peta ini berfungsi memudahkan pembaca memahami informasi pada peta. Unsur-unsurnya apa saja? Yaitu yang pertama ada judul peta ya, berupa beberapa kata yang menunjukkan isi peta. Fungsinya yaitu untuk mengetahui gambaran umum isi peta. Jadi judul peta itu harus mencerminkan isi peta dan disusun dengan kalimat yang jelas. Selanjutnya yaitu skala. Skala yaitu perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Macam-macam skala yaitu ada 3 ya. Skala angka berarti skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Terus ada skala garis, berarti skalanya itu dinyatakan dalam bentuk garis. Yang terakhir ada skala tulisan, berarti skala yang dinyatakan dengan kata-kata. Rumus mencari skala yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Sedangkan untuk mencari jarak pada peta berarti skala dikali jarak sebenarnya. Berikut adalah contoh menghitung skala. Di peta, jarak dua kota 5 cm. Jika jarak kedua kota 150 km, berapakah skala peta yang digunakan? Ya, yang ditanya adalah skala peta ya. Rumus skala peta yaitu jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya itu berapa? 5 cm. Dan jarak sebenarnya 150 km. Nah, jarak sebenarnya ini jangan lupa ya, satuannya itu disamakan. cm, cm. Jadi yang 150 km dijadikan cm menjadi 15 juta cm. Lalu dibagi 5/15 juta sama dengan 1/3 juta atau 1/3 juta. Jadi skala petanya adalah 1/3 juta. Yang selanjutnya yaitu lambang orientasi, berfungsi untuk menunjukkan mata angin pada peta. Nah, kalau lambang orientasi itu tandanya disimbolkan dengan anak panah ya biasanya, yang ujungnya diberi huruf U. Biasanya utara ya, utara di sebelah atas dan di bawah itu sebelah selatan. Berikutnya yaitu simbol. Simbol berfungsi untuk menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Jenis-jenis simbol yaitu yang pertama ada simbol titik. Digunakan untuk memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di permukaan bumi.
Di situ sudah ada contohnya ya. Contoh simbol titik itu ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, pelabuhan, bandar udara, gunung berapi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada simbol garis. Kondisi geografis yang digambarkan dengan simbol garis adalah objek geografis yang memiliki panjang. Contohnya itu apa? Ada sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada simbol area. Simbol yang menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek geografis. Jadi, objek yang memiliki luas ya, area yang luas. Contohnya ada danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Unsur peta yang berikutnya yaitu ada garis koordinat, merupakan garis hayal yang berupa garis lintang dan garis bujur. Terus berikutnya ada inset, merupakan gambar peta yang diperkecil dan disisipkan dalam peta utama. Fungsinya itu untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Biasanya itu kalau inset itu diletakkannya itu di bagian pojok ya, ada peta kecil di bagian pojok, itu namanya inset. Selanjutnya yaitu ada legenda, merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Fungsi dari legenda ini yaitu untuk membantu pembaca memahami simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Berikutnya yaitu ada tahun pembuatan dan sumber peta, berfungsi untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta. Selanjutnya ada garis tepi, yaitu garis yang membatasi bidang gambar peta. Garis tepi itu garis yang paling pinggir ya. Berikutnya yaitu ada lettering, merupakan tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Lettering ini menggunakan berbagai bentuk huruf seperti huruf kapital, huruf kecil, huruf tegak, huruf miring. Misalnya yaitu penulisan nama provinsi itu menggunakan huruf kapital. Misalnya nama perairan itu ditulisnya dengan warna biru dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta ya, Provinsi Papua Barat. Terus ada skala peta, contohnya 1:60 juta. Berikutnya ada orientasi ya, arah mata angin. Terus ada gambar simbol dan legenda, itu seperti itu ya. Ada garis koordinat. Berikutnya yaitu ada gambar inset ya, peta yang diperkecil. Terus ada garis tepi. Selanjutnya ada sumber peta dan tahun pembuatan, itu ya contohnya. Terus ada contoh lettering. Baik anak-anak, itu saja materi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan dipelajari lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.